saya akan menjelaskan tentang apa itu e-government. Oke, lanjut. Jadi apa sih e-government itu sendiri? E-government di sini adalah sebuah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi-informasi dan juga pelayanan bagi warganya dalam urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintahan. Jadi di sini saya sudah membuat suatu mind map yang terdiri dari beberapa poin-poin. Di sini ada jenis pelayanan, ada juga model e-government, ada juga elemen sukses dalam e-government, pendekatan dalam e-government, kelebihan dan kekurangan dari e-government itu sendiri. Lalu next, lalu poin pertama di sini adalah jenis pelayanan pada e-government. Di sini terdapat 3 jenis pelayanan, yaitu adalah publish, interact, dan juga transact. Untuk publish ini merupakan komunikasi satu arah, di mana pemerintah hanya memberikan publikasi berbagai data dan informasi yang dimiliki untuk dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas. Jadi hanya memberikan sebuah data agar masyarakat bisa mengakses dan melihatnya. Contohnya di sini seperti adalah masyarakat secara online bisa mengetahui mekanisme pelayanan membuat KTP, KK, atau juga pelayanan lainnya melalui website yang tersedia di internet tanpa adanya interaksi dari pengguna. Seperti itu. Lalu untuk interact yang merupakan komunikasi dua arah antara pengelola website atau pemerintah dengan pengguna layanan atau masyarakat. Contohnya di sini seperti masyarakat bisa mendapatkan dan juga menyampaikan keluhannya kepada pemerintah melalui mailing list atau juga email, dan juga bisa berinteraksi secara langsung melalui chatting dan juga lain-lainnya. Jadi di situ ada interaksi yang terjadi antara pemerintah dan juga masyarakat. Lalu yang ketiga adalah transaksi, di mana transaksi ini transaksi yang merupakan komunikasi dua arah sama seperti yang skala interact tadi. Namun di sini terjadi sebuah transaksi atau berhubungan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi contohnya itu seperti masyarakat membayar pajak dan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke tempat pembayaran pajak. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah model e-government. Model e-government di sini ada 4, yaitu adalah government to citizen atau G2C, lalu ada government to employee atau G2E, lalu yang ketiga adalah government to business atau G2B, yang keempat adalah government to government atau G2G. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah government to citizen. Dari ininya sudah jelas, dan itu adalah pemerintah untuk masyarakat. Jadi penyampaian sebuah informasi, pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi, di mana ini memiliki tujuan agar pemerintah bisa mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia atau bisa juga dari luar negeri. Seperti contoh penerapannya itu adalah pajak online, lalu ada layanan kesehatan, layanan-layanan terkait dengan pemerintahan tentunya. Lalu yang kedua adalah government to employee. Jadi di sini pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun juga memberikan kepada spesifiknya untuk ke pegawai atau juga karyawan yang memiliki tujuan agar pelayanan dan kenyamanan terhadap pegawai dan karyawan ini bisa didapatkan. Contohnya itu seperti BPJS kesehatan yang bisa digunakan untuk kita ketika sakit tanpa harus membayar biaya rumah sakit, atau juga BPJS ketenagakerjaan yang merupakan jaminan untuk hari tua kita ketika kita sudah tidak bekerja atau sudah pensiun. Seperti itu. Lalu ada government to business. Government to business ini sudah selayaknya pemerintah membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri ini bisa aman dan nyaman dalam menjalankan
bisnis mereka. Dan juga para pelaku bisnis ini akan banyak berinteraksi dengan pemerintahan. Untuk itu perlu dibuat hubungan yang baik antar keduanya. Contohnya seperti pajak perseroan, hak paten merek dagang, izin usaha, dan lain-lain. Lalu, government to government. Government to government ini sendiri merupakan komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antar departemen atau lembaga kepemerintahan satu sama lainnya. Jadi terjadi pembagian data, jadi antar data di kota A dan kota B saling membagikan datanya, mungkin dari penduduknya atau jumlah kecamatan, desa, kelurahan, dan lain-lain seperti itu. Oke, next adalah merupakan poin ketiga kita adalah pendekatan dalam e-government. Jadi untuk merealisasikan pendekatan dan interaksi ini, biasanya pemerintah memilih pendekatan yang berbeda-beda untuk meningkatkan layanan pengguna dalam e-government. Yang pertama adalah organizational dan administrasi simplification, di mana pendekatan ini ditandai dengan adanya fokus pada membuat organisasi layanan e-government yang sederhana dan transparan. Contohnya itu termasuk portal dan pengurangan beban administrasi. Lalu ada pendekatan kedua yaitu adalah situation bound. Pendekatan situasi ini ditandai dengan adanya fokus di mana pengguna yang ditargetkan dalam situasi yang khas dapat dilayani. Seperti pemerintah bisa menangani kebutuhan dengan penyandang cacat yang dimiliki seperti itu. Lalu yang ketiga adalah participatory dan inklusif, di mana pendekatan ini ditandai dengan fokus pada memotivasi pengguna untuk terlibat dan mempengaruhi tindakan pemerintah. Contohnya seperti portal untuk konsultasi publik atau pusat ICT publik di daerah yang kurang penduduknya dengan konteks sosioekonomi yang sulit. Lalu yang keempat adalah marketing dan channel management. Pendekatan ini ditandai dengan berfokus pada layanan e-government, pada pemasaran dan keuntungan mereka, sering dalam hubungan dekat dengan manajemen saluran. Oke, next. Lalu ada elemen sukses dalam e-government. Jadi terdapat 3 yang menurut saya itu elemen sukses dari e-government ini sendiri, yaitu yang pertama adalah support atau dukungan, yang kedua adalah capacity atau kapasitas, lalu value atau nilai. Untuk support sendiri yang pertama disepakatinya kerangka e-government, jadi didukung oleh pemerintah dan juga masyarakat luas bahwa e-government ini perlu diadakannya di kota-kota atau pemerintahan saat ini. Lalu yang kedua adalah sumber daya pembangunan e-government yang didukung penuh. Lalu yang ketiga adalah dibangunnya infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Selanjutnya adalah penyebaran konsep e-government secara merata, kontinu, konsisten, dan juga menyeluruh. Jadi semua bisa merasakan dampak dan hasil dari adanya e-government itu sendiri. Lalu yang poin kedua adalah capacity. Capacity itu yang pertama adalah infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua adalah sumber daya finansial. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia bidang IT. Jadi memang ini dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan dalam e-government, karena jika kita tidak memiliki sumber daya manusia bidang IT yang memiliki kompeten dalam hal pembangunan dan pengembangan e-government, maka akan sulit dikembangkan atau dibuatnya suatu sistem e-government itu sendiri. Hal yang terakhir adalah value atau nilai. Di sini manfaat atau nilai dengan adanya e-government ini bisa dirasakan secara signifikan oleh masyarakat luas. Seperti itu value-nya. Oke, next. Lalu yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan dari e-government itu sendiri. Sebenarnya mungkin ada banyak dari poin-poin ini, namun ini yang bisa saya dapatkan. Yang pertama untuk kelebihannya yaitu adalah pelayanan servis 24 jam. Jadi kita tidak harus
menunggu jam kerja yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintahan dalam ketika kita ingin mengakses sebuah pelayanannya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi dan interaksi. Lalu yang ketiga, mengurangi tingkat aktivitas korupsi dan dalam pemberian layanan publik. Jadi seperti poin nomor 2 adalah transparansi. Jadi akan terlihat bagaimana dana dan data tersebut agar bisa dilihat secara publik. Lalu yang terakhir adalah mengurangi administrasi, biaya, dan relasi, dan juga interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan berbagai hal dalam pemerintahan. Lalu kekurangannya sendiri, yaitu adalah SDM IT yang masih kurang maksimal. Itu memang sudah banyak terjadi. Lalu ada budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang. Masih saling sulit untuk membagikan data-data dari kota A, kota B, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah budaya mendokumentasi belum lazim dilakukan oleh para aparat pemerintahan. Lalu yang terakhir adalah masih mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur online. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan tentang e-government itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi ini poin-poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.